صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا الآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بشكرة الموت ونجاة من النار والأرض عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Sehat. Alhamdulillah. Itu Ustaz ya? Maaf. Di denanya majuin. Ya. Alhamdulillah. Nah, nggak usah dilapin, Beh. Nggak usah dilapin. Nah, terima kasih. Syukran. Alhamdulillah ya Allah. Nah, ngucap namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, sehat? Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kita pada golongan orang-orang yang diberkahi sesuai doa Rasul. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi mereka umatku pada pagi harinya. Maka libukuriha itu adalah hakun litamlik, kepemilikan. Maka nama kita sudah Allah catat sebagai orang-orang yang mendapat keberkahan. Maka dengan itu kita sudah mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Surat Ibrahim ayat 7 mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan yang sehat tambah sehat, yang uratnya asem jadi enggak asem,
yang badannya pegel-pegel jadi enak ya, dan kita diberikan umur panjang, berkah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat pada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan umatnya yang istiqomah, istiqomah bangun malam, istiqomah berjamaah, istiqomah beribadah di Masjid Jami Nurul Fatah, istiqomah mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, sampai kemudian ruh berpisah dari jasad kita, kecuali Pak RT. Bapak RT umurnya panjang sampai kiamat kurang 2 hari. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pada kajian kitab tafsir jalan lain yang sudah kita bahas ayat 1 sampai 17 pada surat Al-Jin. Maka pagi hari ini insya Allah kita bahas dari kemarin 1 sampai 10, sekarang 11 sampai 18 insya Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnas salihun wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada wa anna zananna allan nu'jizallah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Di pembahasan sebelumnya ayat 1 sampai 10 kemarin ada yang namanya jin dari bangsa setan, ada jin dari bangsa manusia. Ada apa Pak? Jin dari bangsa, ngomong setannya jangan kemari dong ya. Mana kayak gitu. Jin dari bangsa setan, setannya kemari ya. Setan dan manusia, asal nyampe kita ke Masjid Jami Nurul Fatah, kita disuruh ngangkat tangan, kaki kanan duluan, yang kere belakangan, sambil kita mengucap Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita diberikan keberkatan. Terima kasih ya. Berkah teh manis nyampe ya. Dikit lagi sukun rebus panas-panas diaurin kelapa sama orang nganterin duit 20 juta. Amin ya rabbal. Nyampe kita nyender di tiang, teman kita di sebelah nanya, gimana urusan lo sama dia ya. Kalau kita bukan jin, bukan setan, astagfirullah, astagfirullah. Gimana urusannya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kita lagi mau ibadah diajak kongkoh dulu ya. Urusan lo sama dia, astagfirullah, astagfirullah. Yang begitu berarti jin dari bangsa manusia.
Ngapain dia? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Emang begitu kerjaannya, godain kita mulu. Maka kemarin sudah kita bahas, namanya jin sama manusia ada samanya, ada bedanya. Samanya apa? Dia berkehidupan, manusia berkehidupan. Manusia punya besan, jin juga punya besan. Manusia punya mantu, jin juga punya mantu. Manusia beribadah, ternyata jin juga ada yang beribadah. Dari mana kita tahu? Kemarin kita bahas, Nabi masuk ke masjid, kata Nabi, harobah, kok kayak panas ya, kayak nyelekep. Padahal nggak kelihatan orang, ya orang nggak banyak, tapi ngapa kayak panas, kayak nyelekep. Kata malaikat Jibril, ya kan, mereka qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni wal ins. Ini ada manusia, ada juga bukan manusia. Mereka yang bukan manusia namanya jin. Ngapain? Annahu istama'a. Mereka datang ke sini karena ngedengar, istama'a, ngedengar kamu wahai Muhammad baca Quran. Makanya tadi subuh kita yang tadi kita udah jalanin, yang mungkin sebagian kita merhatiin subuh kita sampai lewat sop tiang pertama, udah mau sampai tiang kedua, itu yang kelihatan nas manusia. Tapi boleh jadi begitu Ustaz kita, guru kita, Ustaz Samani baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabb. Itu bukan orang doang yang nyampe, jin juga pada nyampe, pada pengen sholat. Karena kesamaan manusia dengan jin, diantaranya ada yang baca Quran, dia datang pengen dengerin Quran. Ada yang ibadah juga, dia datang juga ingin ibadah. Maka di ayat 11 ini disebutkan, wa inna minnas salihun. Sungguh dari kami ini, dari jin-jin ini, yang disampaikan oleh malaikat Jibril ke Nabi, kelihatannya rada panas karena nyelekep, banyak yang datang. Itu ada minnas salihun, ada yang masuk ke masjid ngikut ibadah, itu namanya salihun. Apa itu salihun? Soleh. Apa itu soleh? Kalau orangnya satu namanya solihun, soleh. Kalau orangnya dua berarti solihani. Ada dua orang yang soleh. Kalau banyak dia solihun atau solihin. Makanya ada kitab namanya Riyadus Sholihin, tamannya orang soleh. Wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Ada yang salihun, ada yang wa minna duna dzalika, sebagian mereka enggak di dalam masjid, di luar masjid. Ngapain? Kunna tara'iqa qidada. Tiap mereka punya cara masing-masing. Ada yang begitu masuk masjid dibisikin, baik-baik sendal lu hilang, baik-baik sendal lu hilang.
Asal sholat di sini sedang pada hilang. Ada jin yang bisikin biar kita kagak betah di masjid. Asal imam udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah kekejekan baik. Orang betah duduk, udah pengen lihat sendalnya, sendal gue ada nggak? Sendal gue nggak ada nggak? Toro dengan caranya masing-masing. Ada yang masuk kemudian dibisikin, ntar kalau jikiran kencengan dikit, biar kayak khusyuk banget. Begitu imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada yang istighfar tuh, astagfirullah. Yang begitu biasanya dosanya dikit, astagfirullah. Ada yang sampai astagfirullah. Berarti itu dosanya banyak. Ada yang sampai muncrat, nah itu berarti dosanya banyak. Udah dipesan sama jin, ntar kalau jikiran kayak orang khusyuk. Nah, ntar begitu takbir rada lebaran dikit, orang-orang cuman Allahu Akbar sampai bahu doang. Boleh nggak sampai bahu? Boleh, karena Nabi yukabbir, karena Rasul yukabbiru baina mankibaihi, sampai sejajar sama bahu. Ada yang Allahu Akbar yuhadi baina uzunaihi, Nabi kalau takbir sejajar sama kuping. Boleh. Begini boleh, begini boleh. Yang nggak boleh begini doang. Allah. Kayak lemes banget gitu. Allah. Dibisikin tuh begitu masuk. Ntar kalau takbir ada lebaran dikit. Allah. Kunna tara'iqa kidada. Dia bakal nyari kelemahan kita biar kagak betah di masjid. Si anu, tanya, kemarin kan lu jual tanah sama dia, uang dengernya belum? Nah, jadi nanya tuh, gimana yang kemarin? Ya alhamdulillah laku. Ya udah alhamdulillah, lah kan gua ngikut begitu. Bagaimana sih urusannya? Nah, udah mulai. Maka ada yang minnas salihun, ada jin yang soleh, ada yang kunna tara'iqa kidada. Dia cari jalan bagaimana orang kemudian bakal kagak betah, bakal kemudian terus menghilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari pikirannya. Makanya Pak, Bu, soleh. Apa artinya soleh itu? Kita kan sering tuh ya, cucu main, minta pada main cucu nih, ya kan? Ya Allah tolong biar pada soleh, kan begitu ya. Ada kita pulang dari pondok, ya Allah ganteng soleh. Pertanyaannya apa itu soleh? Apa kira-kira Pak? Pak, ada orang mau kagak sini ya? Apa itu soleh Pak? Apa kira-kira? Coba dah, apa dah soleh? Kan kita sering tuh, apalagi ibu-ibu sering banget nanya, Ustaz, bagaimana biar anak kita ini jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah, apalagi perempuan ini Ustaz. Saya langsungnya jawab, gampang Bu. Lah gampang, bagaimana caranya? Anak ibu kawinin aja sama si soleh, pasti dia jadi anak soleh.
soleh. Ini anak siapa? Anak soleh. Ini anak siapa? Anak soleh juga. Terus semua anaknya jadi soleh kalau dikawinin nama soleh, kecuali dikawinin nama Udin. Anak siapa? Udin lah. Udin nggak soleh, bukan soleh sama Udin, gitu. Pertanyaannya apa itu soleh? Apa Pak kira-kira? Gitu? Ahli ibadah, boleh. Apalagi sayap kiri udah, tengah-tengah. Orang baik, nah boleh. Sayap kanan, taat dan patuh. Nah, orang baik boleh, tadi ahli ibadah boleh, taat dan patuh boleh. Tapi yang disebutkan oleh Imam Jalalain dalam tafsirnya yang tengah-tengah tadi, apa itu? Orang baik. Maka baik itu identiknya manfaat. Kata Imam Jalalain, fa'ammas shalihu, bahwasanya soleh itu punya 3 makna. Yang pertama, lahu manfaatun, dia punya manfaat, ya. Yang kedua, ya kan, anasirun, dia punya fungsi kemanfaatan. Ya. Yang 3 tadi, ya, birrun, kebaikan. Jadi orang baik. Kita bisa aja bilang meja ini soleh. Kenapa kita bilang meja ini soleh? Karena meja ini bisa nahan kitab, bisa naruh tisu. Berarti baik gak meja ini? Baik. Ini bangku apa-apa, senderan ini namanya. Pak nyender, ini senderan yang saya senderin nih. Ya, dikata bangku kagak ada kakinya. Ya. Dikata senderan ya emang segini doangan. Ya. Taruh dah senderan. Kita bilang senderan ini soleh. Kenapa soleh? Karena nih engselnya masih bagus tuh, masih buat berbalik dia. Tapi kalau engselnya, pernya udah patah, sengklek dia, lah kagak bisa buat nyender. Berarti dia udah kagak jadi soleh. Tapi karena masih enak buat nyender, ya, pernya masih bagus, maka dia soleh. Kain yang kita pakai, ya, kalau masih enak, kan ada kain yang dipakai tuh kayak ngikutin badan gitu, enak aja, itu berarti soleh. Ada kain yang dipakai melengos mulu, tarik kemari ke sono, tarik kemari ke sono, ya kan? Itu berarti kain udah kagak soleh. Makanya ada namanya sahabat Nabi bernama Abdullah. Itu anaknya Zubair bin Awwam. Abdullah bin Zubair bin Awwam. Siapa dia? Mantunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mantunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada yang namanya Rasulullah, menikah dengan Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan anak daripada Sayyidina Abu Bakar. Empoknya Ummul Mukminin bernama Asma binti Abu Bakar, dinikahi oleh Zubair bin Awwam, punya anak namanya Abdullah. Begitu perang di Mekah, Muawiyah waktu itu, ini Abdullah ngadep emaknya. Ya ummah, wahai mak, gitu kalau kita mak, ngapa tong? Ini qatilun la muhalatalah. Ini saya mau pergi perang, izin. Kata emaknya, berangkat. Kamu itu cucunya Abu Bakar. Abu Bakar
dicari sama kafir Quraisy. Kenapa? Hijrah bareng Nabi. Hayyan au mayitan, hidup atau mati. Jadi nggak ada tuh ngalir darah pengecut di diri kamu karena kamu adalah cucunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abdullah, saya bukan takut, Mak, bukan. Cuman kayaknya qatilun la muhalata. Qatil, saya ngerasa bakal mau mati ini. Perang-perang kemarin saya nggak ada perasaan apa-apa. Tapi perang yang ini nih, kayaknya ini qatilun nih, saya bakal mati kayaknya. Perasaan saya mengatakan saya mati nih perang nih. La muhalatalah, saya nggak pulang nanti. Saya nggak pulang, nitip orang rumah. Dan satu saya nitip, apaan? Itu sarung yang emak pakai, ntar buat kain kapan saya. Jadi sarungnya berarti soleh, mendatangkan kebaikan Abdullah bin Zubair bin Awam, karena dia pengen ketika dia pamit emaknya pakai kain sarung itu nanti yang dipakai emaknya itu buat jadi kain kapan dia. Makanya bapak-bapak kalau pakai sarung buat ke masjid Jami Nurul Fatah, lihat-lihat dulu, pilih-pilih di lemari. Ini yang kain sarung buat sholat sebelah kanan, ini kain sarung yang buat mampir ke rumah janda sebelah kiri. Jangan dicampur. Asal Jumatan, subuh, jamaah itu yang bagian kanan. Tapi kalau ke warung kopi, mampir ke rumah janda, ya mancing, ya ngadu burung, ikut lomba, itu pakai yang sebelah kiri. Ntar tuh yang sebelah kanan direbutin orang. Kita kagak, orang pada berebut. Ini nih yang dipakai Jumatan, ini nih yang dipakai buat subuh berjamaah. Nah kalau yang ini, nah ini nih, ini buat ngojek nih, yang ini gitu. Maka dia ada kemanfaatan. Sebab kalau meja ini sengklek, miring, nggak bisa dipakai buat naruh kita. Ini senderan kalau rusak berarti nggak soleh, nggak ada manfaat. Yang kedua, fungsi bahwa kita kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa yang namanya kita manusia ini diciptakan untuk ngapain? Beribadah. Oh, sekarang hari Ahad, hari Minggu, habis subuh ngaji, udah kita niatin aja besok ngaji. Kagak usah ngarep kita kayak orang-orang ngerti, paham, manggut-manggut, nggak usah. Kalau emang kita ngantuk ya nyender aja, udah merem aja nggak apa-apa. Ya, yang penting pahala kita nggak full, dibagi dua, sama apaan? Sama tembok. Orang nyender, ya kan, udah gitu pulas, nggak apa-apa. Asal yang lain pada duduk, kita duduk. Yang lain pada nyender, kita nyender. Yang lain minum teh, kita minum teh. Yang lain kita lihat guru kita buka kitab, kita buka apa kek? Yang rasanya sama juga. Kan kadang-kadang ada ngaji kitab tuh ya, guru duduk, kita duduk, ya kan. Guru naruh kitab, kita naruh kitab. Guru ngebet, kita ngebet. Guru ngebet, mau ngebet kita. Temannya nanya sebelahnya halaman berapa? Lah, lu ngebet aja. Lama-lama bisa apa? Bisa ngebet, bisa nutup, bisa ngebet. Yang penting kita duduk. Itu namanya fungsi kita sebagai manusia beribadah.
Ada orang sebelum azan udah datang, dia sholat qobliyah, atau mungkin maaf dia sholat hajat atau sholat sunnah wudhu. Kita mah datang begitu mau qomat, kan beda-beda. Artinya bahwa apapun urusan kita, yang penting kita nuansanya pengen ibadah. Itu berarti fungsi. Yang ketiga tadi albir, kebaikan. Nih, itu yang lain tehnya hangat apa enggak? Hangat. Kalau hangat berarti diminum hangat-hangat. Kalau entar kena kipas angin, anyep. Udah kagak hangat lagi. Padahal yang bikin ini, Masya Allah, dia baca bismillah, dia baca selawatan, biar yang minum sehat, diminum hangat lah. Kalau udah entar-entaran, anyem, ya. Berarti kita minum. Ini jadi kebaikan kalau kita minum, jadi sedekah. Yang bagi gula jadi sedekah gulanya, yang bagi teh jadi sedekah tehnya, yang bagi gas jadi sedekah. Kalau kita diamin gak jadi sedekah. Ayo Pak, bismillah. Alhamdulillah. Biar jadi sedekah. Kata guru saya, kalau masih haus minum lagi baik begitu. Alhamdulillah. Kunna tara'iqa qidada. Itu yang suka Allahu Akbar. Ini sholat zuhur apa asar? Ini asar apa zuhur? Itu berarti kita lagi digodain jin. Makanya ulama sepakat, semua yang paling tua Imam Abu Hanifah dengan madhabnya Hanafiyah, Imam Malik dengan madhabnya Malikiyah, ada yang tengah-tengah, tua kagak, muda kagak, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan madhabnya Syafi'iyah, yang paling bontot tuh, yang paling kecil Ahmad Ibnu Hanbal dengan madhabnya Hanabilah, sepakat kalau sholat subuh kudu pakai niat. Kata Syekh Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, mahalul niyah al-qalbu, kudu niat di dalam hati. Meskipun prakteknya beda, ada orang begitu masuk usolli fardhu Allah, mantap. Ada yang usolli fardhu Allah, usolli fardhu Allah, sampai 5 kali orang jadi. Tapi ada yang kagak pakai usolli, masuk dia Allahu Akbar. Ada yang usolli, ada yang kagak, ada yang usolli mulu kagak jadi. Boleh aja. Kalau kita kan Syafi'i kan Allah usolli fardhu subhi kan begitu. Kita ada tujuannya, sholatnya sholat apa? Sholat subuh. Yang kedua ada ta'arudnya, ya, dirinci sholat subuh berapa rakaat, rakaataini, ya kan, ditayin, statusnya diperjelas, kita imam atau makmum. Kalau imam berarti imaman, kalau makmum berarti makmuman, kan begitu. Makanya ada jamaah haji ditanya tinggal di lantai berapa, sama orang hotelnya ditanya lantai berapa tinggalnya, lantai 2, kata dia, ya rakaatani, ya lantai 2 berarti rakaatani. Lantai berapa? Nah, lantai 3, nah, berarti salah sarokaatin, ya lantai 3. Lantai berapa? Lantai 4. Oh, arba'a rakaatin, bayang isya dia johor. Yang repot kalau lantai 7. Lantai berapa tinggalnya? Ayo dorin. Nah, lantai 7, maghrib 3, ya kan, isya 4, 7. Lantai berapa tinggalnya? Al maghrib wal isya, ya, sholat maghrib sama isya berarti lantai 7, ya. Ditanyin, maka sholat kita begitu saja aku niat sholat subuh sampai bar,
Agar apa? Niatnya nggak putus. Tadi yang takbir doang nggak pakai usolli, Allah berarti dia udah niat mantep. Yang penting kita kudu niat, jangan sampai ini zuhur apa asar. Ini rakaat ketiga, rakaat keempat ya. Apalagi kalau yang masbuk tuh. Imamnya udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia ragu-ragu. Ini nambahnya berapa ya? Dia ngelirik sebelahnya. Kan masbuk juga dilihat. Dia juga ngelirik kemari. Melirik-lirikan. Akhirnya tuh gak ada yang benar sholatnya. Lupa nggak ditain ini rakaat berapa. Itu namanya kunnatorohi qidada. Ada yang bisikin kita, nutupin hati kita. Itu namanya jin yang kemudian nggak pengen kita beribadah. Wa anna zananna an nu'jizallahu fil ardi wa lan nu'jizahu haraban. Ini kita diajak ngomongin ard. Apa itu ard? Bumi. Ini yang kita injak nih, kita dudukin bumi. Ada orang salat johor di sini. Begitu ba'diyahnya geser ke sono. Ada yang mundur ke sono. Emang apa enggak di situ baik sih? Pakai ada yang mingsar ke sono, nyamping, ada yang mingsar ke belakang. Emang apa? Sholat pada mingsar-mingsaran. Nah, apa coba, Bang? Karena bumi bakal ngomong, ya kan? Ngomong apa? Wal jibala autada. Beban yang menahan dia apal. Hari ini hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 di Masjid Jami'ul Fatah, subuh dia di sini. Ini bakal ngomong nanti. Kalau subuh kita tuh yang kita senderin tiang ngomong, tembok yang kita senderin ngomong. Kita subuh ini dia ngomong, ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi nyatet apa yang ada askolaha di atasnya. Makanya kita pindah-pindahan biar yang ini ngomong, yang kono ngomong, yang ini ngomong bahwa kita subuh ini ada di sini. Entar mulut kita nggak bisa belain kita, yang belain apa? Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita nyaksiin bima kanu yaksibun, yang kita lakuin hari ini. Maka di ayat 13, wa inna lama sami'nal huda amanna bi wa man yu'min bi rabbih fala yakhafu ba'san wa la rahaqa wa anna minna sami'na. Sungguh lama mereka itu yang ketiga sami'na. Tadi itu taat, patuh, ya. Kalau imam takbir kita takbir, imam rukuk kita rukuk, imam sujud kita sujud. Kata Nabi ngajarin bahwa al-halalu bayyinun, yang haram jelas, wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Ini teh manis halal apa haram? Halal. Minum karena dia jelas halal buat kita. Tapi kalau teh manis ini ditaruh di botol, udah gitu botolnya ada bintangnya. Tuh ada jemaah kita emang begitu dah. Satu waktu haul, dia bawa gelas dewe. Gelasnya isinya ada gambar bintangnya gitu. Diisiin teh manis, kan kayak bir bintang gitu. Dia minum, dipoto sama orang, cekrek, dimasukin WART. Ini nih, ya majelis ghibah hasanah, begitu kata dia. Isinya orang tahlilan, tapi minumnya bir bintang.
Ini kan nggak ada gambarnya, dia mah ada gambarnya bintangnya. Masuk ke situ kayak bir, kan modelnya mirip-mirip begini. Kalau ini mah kita bilang teh manis, tapi begitu dia masuk ke ada bintangnya ke botol, itu bukan lagi yang nggak halal juga, nggak haram juga, halal juga ngeraguin. Maka dia namanya apa? Syubhat. Ya. Setiap yang syubhat itu nggak halal, nggak haram. Maka setiap kita sami'na, taat patuh, kita disuruh bangun pas azan subuh atau sebelum subuh, maka diperintahkan wa bil ashari hum yastaghfirun. Kalau waktu subuh itu sahur, kita diminta istighfar, kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya kan? Setiap duduk kita istighfar, pindah duduk itu istighfar. Nabi itu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Itu setiap Nabi duduk entar ya jam 8 ya, begitu narik joran ya, duduk kita ya udah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sembari nungguin empan hilang. Itu namanya kita sami'na, mendengar. Kalau udah sami'na al-huda, maka kita dikasih apa? Petunjuk, dikasih bimbingan. Wah, kayaknya mendung nih. Jas hujan udah kita keluarin, tiba-tiba pengen kita masukin. Nah, itu berarti kita dikasih huda, petunjuk. Tadinya mau nganan, kayak pengen ngere, ya udah ngere aja. Ya, ternyata nganan ada orang hajatan, pada muter balik, kita mah alhamdulillah. Kayak pengen ngere, padahal mah tujuannya nganan. Oh, jalanan ditutup, itu namanya huda. Ada petunjuk. Punya duit dikit 25 juta ya kan, tiba-tiba pulang dari subuh sini pengen daftar haji. Ya Allah, ngelihat orang pulang haji pengen, ya kan. Nah, begitu pengen berangkat haji, ada yang bisikin, enakan juga buat kawin lagi, begitu katanya. Haji mengantrinya 30 tahun, daftar 2026, berangkat 2056 kalau ada umur. Nah, udah mulai datang ya. Tapi kalau kita emang aman Nabi, percaya, ya insya Allah nyampe umur. Kan katanya 2030 ditambah tuh 600%, bukan 500%, bukan 100%, 600%. Berarti kan makin cepat. Yang tadinya 30 tahun bisa 15 tahun, yang tadinya 15 tahun bisa 7 tahun, yang tadinya masih nunggu 2-3 tahun boleh jadi besok berangkat. Kita nggak tahu. Sekalipun umur kita nggak nyampe, itu bersih balik ke kita. Kita bisa tanda tangan sebelum kita mati, bisa kita ambil, yang penting tanda tangan. Sekalipun kita udah nggak ada, bisa diterusin sama bocah. Bocah nggak ada yang mau, bisa dibagi-bagi, anaknya 5, berarti arang goceng. Nanya deh, duit apaan nih? Udah rezeki anak soleh. Dari mana? Itu hasil baba lu mati, begitu katanya. Jadi biar kata kita nggak ada, tapi duit itu balik lagi ke kita. Manfaatnya buat yang lain. Yang penting kita percaya dulu. Makanya kalau kita selawat, kita sedekah, itu kan tanfaul bala. Itu menolak bahaya bencana. Nganterin
akad nikah di Ciawi. Begitu masuk tol, knalpotnya asapnya kuat. Pas dilihat karburatornya kosong airnya. Udah selawatan baik, ngisi air sedekah baik sama siapa aja. Biar apa? Biar kagak mogok di jalanan. Ya alhamdulillah dari berangkat sampai nyampe biar kata berasap, biar kata kalkulatornya airnya habis mulu, berhenti mulu, tapi kan sedekahnya nyampe. Itu karena apa? Kita percaya sedekah itu tanfaul bala, dia menolak bencana. Fala yakhafu bahsa wala rahaqa. Apa itu bahsa? Kurang. Tapi kurangnya ini karena kecurangan. Kita, Pak, tuh suka kita lewat tuh, ada duku, ada apa lagi, jeruk, ya kan, tulisannya ceban. Kita nggak ngeliat lagi, padahal begitu kita deketin, murah nih ceban, kita deketin lah, cuma seperempat doang tulisannya, cuma kecil banget. Kita lagi naik motor, murah tuh jeruk, berhenti kita. Tapi begitu kita perhatiin lama-lama, lah bukan sekilo, seperempat. Tapi ada orang nggak merhatiin, dibeli aja murah nih. Ya sampai di rumah timbang, berapa kilo? Sekilo, kok enteng banget itu. Ya dibalik, uang nggak ada sekilo. Emang bukan sekilo Pak, tulisannya seperempat itu. Ya. Itu berarti merasa kurang. Tapi kalau beli sekilo ditimbang sampai rumah nggak ada sekilo, itu berarti ada kecurangan. Kalau kecurangan berarti ada di situ orang yang kemudian baksa, merugikan orang karena niat. Kan ada orang yang ngerugiin orang nggak ada niat, nggak ada. Ini mah udah niat banget dah. Timbangan dikurangin, ya beli kabel semeter ya, sampai sini semeter nih, set. Begitu ngambil gunting, mundur dia ngobrol. Emang tinggal di mana Pak? Di Hajimean, udah lama di Hajimean, ini mundur nih, kan? Ya kan? Bukan di sini dia. Cuman kita saking diajak ngobrol, lupa padahal nih guntingnya mundur. Ya. Itu namanya bahsa. Kurang tapi atas tujuan merugikan orang. Ini kira-kira Pak, kira-kira nih kita hidup kita pengen diberlakukan adil sama Allah atau enggak adil? Ada yang adil, ada yang diam baik ya. Ini kita nih hidup kita pengen diberlakuin adil sama Allah atau enggak adil? Nah, kalau saya sebaliknya, pengen banget Allah ngeberlakuin kita dengan ketidakadilan. Sebab kalau Allah ngelakuin kita dengan keadilan, adil, aduh ribet kita. Maksiat kita banyak, dosa kita bejibun. Lah kalau main hitung-hitungan, ya kan? Nih kita pagi ini Pak, mohon maaf. Udah pernah, nih pagi ini kita udah doa belum? Ya Allah, ya mudah-mudahan ada teh manis. Sudah doa belum? Belum kan ya? Tapi ada teh manis. Kita kagak doa, kagak minta, dikasih. Tuh Allah tuh baik banget. Ntar kita maksiat, dikasih. Kita lupa, ya kan? Kita khilaf, dikasih juga. Enggak ke kita, anak kita, bini kita tetap dikasih. Tapi kalau main adil-adilan, kita kemudian dia berlakukan adil, repot. Kagak ada yang ngaji di subuh. Ya, diliatin kejelekan saya nih. Lah kalau pada bubar semua. Ya. Makanya Allah menggal hitung-hitungan. Allah memberlakukan kepada umatnya itu, ya kan, bi rabbihi fala yakhafu.
Tidak ada rasa takut kepada Allah kecuali ya dia nurut aja dah. Sebab kalau pakai keadilan kita romannya repot. Kita pengennya bukan adil tapi anugerah. Apa itu anugerah? Rahmat, ampunan, kebaikan Allah. Kita emang belum sempurna ibadah, tapi ilastulil firdausi ahla. Kita pengen banget masuk surga firdaus. Ada nggak Pak yang nggak pengen? Ada di sini yang nggak pengen masuk surga? Nggak ada, kita semua pengen. Cumanan Nabi Adam udah di surga, dikeluarin dari surga cuman gara-gara makan buah khuldi. Dosanya Nabi Adam berapa? 1. Fala taqraba hadhihi syajarata. Jangan makan ini pohon, itu doang dosanya dimakan. Dosa Nabi Adam 1 dari surga dikeluarin. Lah kita, ya kan? Banyak dah dosa kita lagi pengen masuk kan begitu. Makanya kalau adil-adilan maka kita repot. Makanya kita selalu minta apa? Rahmat Allah, ampunan Allah, kebaikan Allah. Makanya setelah habis baca Quran, Allahumma rahamna bil Quran, kita dirahmati dengan bacaan Quran kita, ya. Wa amal qasituna fakanu li jahannama hataba. Ayat 15. Yang enggak taat kepada Allah, yang enggak rasanya ogah-ogahan beribadah sama Allah, makhluk Allah yang namanya jin dan manusia disebut qasitun. Apa? Qasitun. Tadi yang taat, yang patuh, yang mau ibadah itu namanya salihun. Maka Allah sampaikan wa ammal qasitun, kebalikannya orang yang nggak mau taat, nggak mau baik. Ya, kan kita kalau nggak bisa baik ya berteman aja sama orang baik, insya Allah jadi baik. Nggak punya teman ya udah diam aja. Maka orang-orang yang kemudian tidak saleh, qasitun fakanu li jahannama hataba, dia dijadiin apa? Dijadiin kayu bakar. Untuk apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa law istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dikasih kita. Dikasih apa? Istaqamu, kehidupan. Dengan apa? La asqainahum, dikasih air. Makanya kita sebelum yang lain-lain dikasih air. La asqainakum. Ini kan dikit-dikit terbukti. Allah sampaikan wa allaw istaqamu, orang yang mau istiqomah terus dalam kebaikan, la asqainahum, aku kasih dia air. Ini kita dikasih air. Kan waja'alna likullin minal ma'i likulli syai'in ayyin. Allah ciptakan kehidupan dari air. Maka air ini adalah bagian yang paling didorong Nabi untuk disedekahkan. Datang saat kepada Nabi, ya Rasulullah ummi matat, wahai Rasul emak saya mati, apa atasaddaqu anha, boleh nggak saya sedekah buat emak saya yang udah mati? Kata Rasul, qala, Nabi menjawab, tasaddaq ya Sa'ad, udah sedekah aja atas nama emakmu yang udah meninggal. Ditanya lagi, fa ayyu shadaqatin afdal ya Rasulullah, sedekah apa yang paling diterima, disenengin Allah? Kata Nabi apa? Sakyul ma, nasi orang minum. Masih ada nggak apa itu Pak?
Kalau masih ada, minum lagi baik. Sebab ini sedekah yang paling didorong Nabi. Sakyul ma. Terakhir, wa annal masajida Allah fala tad'u ma'allahi ahada. Masajid itu jamak dari masjidun. Kalau satu masjid namanya masjidun. Kalau masjidnya dua, masjidani. Kalau masjidnya banyak, nah kan ada 3 ya masjid ya sampai mari. Itu berarti masajid. Pertanyaannya, apa arti masjid? Apa Pak arti masjid? Tempat sujud. Apalagi tempat ibadah, tempat sholat. Kita lihat terakhir, bunyi dikit nggak apa-apa. 1, ya kan? Kata Nabi, ju'ilat al-ardu masjidan wa tahura. Bumi ini diciptakan Allah buat kita umatnya Nabi, masjidan wa tahura. Jadi tempat sujud dan tempat bersuci. Jadi sholat di mana aja, kullu ardin masjidun, itu jadi masjid. Kalau kita jalan nggak ketemu masjid, nggak ketemu musola, udah sholat aja di jalanan kagak ngapa-ngapa. Di mana aja kita sujud, itu jadi masjid. Kedua, tahura, dia mensucikan kita. Apa yang disucikan? Kita mandi wajib pakai air, wudu pakai air. Air mati di masjid nggak hidup, habis semuanya. Kita pakai apa? Tayamum. Tayamum pakai apa? Tanah. Itu berarti tanah ini, masjid, tanah, semuanya itu adalah tempat sujud yang satu. Yang kedua, ya kan? Bangunannya nih, ini masjid Jami Nurul Fatah, ono masjid At-Taqwa, ini namanya masjid. Bangunannya, struktur bangunan. Dengan begitu ngajak orang sujud, ngajak orang korban, ngajak orang maulid, ngajak orang hijrah, ngajak orang kalau malam saya lewat pada makan bakso di depan. Berarti kan dia ada ketertarikan sama masjid. Ya, mudah-mudahan yang makan bakso bukan cuma makan bakso doangan. Ya, makan bakso 15.000, duitnya gocap. Kembaliannya dimasukin ke kotak. Ini udah makan bakso pada tumpah-tumpahan, ditinggal baik. Nah, repot itu. Ya, mudah-mudahan yang pada makan cireng. Ya, ada yang timang ngobrol doang di depan ngaso. Saya pernah lewat malam ini, malam-malam 12:30, ada orang capek banget, Gojek dari Cibinong, ya, kayaknya capek banget. Kata saya, rebahan bang, kalau ngantuk mah. Emang boleh tidur di masjid? Ya kalau nggak ngantuk mah nggak boleh. Ngapain tidur di masjid? Sholat di sini mah. Ya kalau capek banget boleh, wudhu dulu, sholat baru rebahan. Jangan langsung rebahan, setan semua isinya. Tapi kalau wudhu dulu, dia sholat dulu, istighfar dulu, sambil istighfar merem-merem dikit. Yang penting kunci motor cabut, jangan di situ motor kuncinya ngantel, STNK, BPKB di situ, lah itu masih sedekah namanya. Ya pulang-pulang nggak bawa motor dia. Terakhir, bangunan. Yang terakhir, a'mal wal jawarih. Organ tubuh kita ini kudunya mengarah ke masjid. Ini pagi ini alhamdulillah kita mengarahkan organ tubuh kita mengarah ke masjid. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Kemana aja kita mau pergi, ngadep dulu ke masjid. Udah mau menggerib, bocah mau berangkat,
ngamaneng udah salim aja, cium tangan, mau kemana? Berangkat Bang. Ini 5:30, dikit lagi aja maghrib, mendingan maghrib dulu baru jalan. Nah itu kira-kira ya. Tapi kalau nggak keudan, jangan sampai ninggalin sholat. Sampai sini ada ditanya? Enggak ya? Ya kita tutup dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita terus dekat sama masjid, terus organ tubuh kita ingat sama masjid sehingga kita ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah jadikan kita semua minnas shalihun, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, sehingga nantinya Allah berikan kita rezeki istiqamah dan Allah tutup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan maksuma. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir subuh ini di Masjid Jami' Nurul Fatah ini orang-orang yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami, khilaf dan salah kami ya Allah. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Pagi hari ini kami masih memuja dan memuji-Mu ya Allah. Wa ilaikal mustaka, kepadamu lah kami ngadu ya Allah. Kepadamu lah kami bermohon ya Allah. Kepadamu lah kami meminta ya Allah. Wa antal musta'an, wa antal musta'an, wa antal musta'an. Engkaulah yang maha menolong ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana wa lilladina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kurangan. Usikum manasyidakallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.